Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa laporan terkait dengan pencairan bansos yang terbaru ya. Dan banyak juga di luar sana itu KPM yang sekarang sudah cair bansosnya dan ada pula yang masih belum cair. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info seputar pencairan bansos ya. Nah, oke kita langsung lanjut saja. Ini ada yang bilang seperti ini, ada yang laporan seperti ini ya. Ini baru 1 hari yang lalu ya. Ini aku heran kenapa ada orang yang seperti ini loh. Info BPNT tahap 4 tidak dicairkan lagi karena sudah dirangkapkan di BLT Kesra kemarin. Jadi jangan mau tertipu sama isu pencairan BPNT lagi di grup ini. Itu adalah hoax, percuma ditunggu BPNT lagi. Nah, ini ada kemungkinan orang yang tidak mendapatkan bansos ya, kecewa, terus bikin berita hoax ya. Katanya BPNT itu untuk tahap 4-nya tidak dicairkan lagi kayak gitu kan ya. Nah, ini kan salah besar. Buktinya kemarin itu untuk daerah Jawa Tengah bagian selatan di wilayah saya itu banyak yang BPNT-nya cair, BLT Kesranya cair, ya kan? Terus bansos-bansos yang lain itu rangkap itu juga banyak yang cair. Bahkan tadi itu setelah saya membaca itu dari daerah Banyumas itu juga untuk bansos beras sama minyaknya itu sudah mulai dibagikan ya undangannya ya. Jadi ini untuk informasi yang seperti ini jelas salah ya. Ini orang yang bisa dibilang ya iri karena tidak mendapatkan bansos, makanya dia bilang katanya untuk BPNT-nya untuk tahap 4 itu sudah tidak cair lagi kayak gitu kan ya. Katanya sudah rangkap sama BLT Kesra kayak gitu kan ya. Ini entah dapat informasi dari mana ya kan. Terus menganggap bahwa yang menginfokan pencairan untuk tahap 4-nya untuk sekarang ini di grup itu dibilang katanya hoax kayak gitu. Ini entah kenapa di grup yang seperti ini itu ada orang yang iri kayak gitu loh ya. Terus ini juga ada yang bilang, alhamdulillah saya dapat semuanya. PLT Kesra dapat, PKH dapat, BPNT juga dapat kayak gitu kan ya. Jadi yang belum cair monggo ditunggu saja karena pencairannya sampai bulan Desember. Maaf kalau ada perkataan saya yang salah. Nah, ini ada yang bilang katanya untuk bansosnya itu cair semua ya, baik PLT, PKH sama BPNT. Jadi buat para KPM yang tidak mendapatkan bansos, harap bersabar. Jangan suka membuat berita bohong ya. Membuat berita bohong katanya BPNT tidak cair lagi lah. Terus tahap 4-nya ini nggak dibagikan lagi kayak gitu kan ya. Seperti ini ya kan. Katanya BPNT tahap 4 kan tidak cair lagi kayak gitu kan ya. Padahal faktanya di lapangan itu untuk tahap 4 untuk sekarang ini sudah mulai dibagikan. Baik KKS yang baru maupun KKS yang lama. Walaupun masih belum merata ya. Karena itu juga masalah kendala teknis ya. Kalau tidak ada kendala ya kemungkinan bansosnya itu bisa cepat cair. Tetapi kalau ada kendala, itu kemungkinan besar ya bansosnya agak sedikit lebih lambat. Jadi buat para KPM ya harap bersabar ya. Jangan sampai membuat berita hoax atau membuat gaduh suasana kayak gitulah ya. Jadi jangan seperti itu ya. Terus selanjutnya ini baru 11 jam yang lalu ya. Min boleh tanya, aku dapat KKS bulan Agustus peralihan dari pos BPNT murni Bank Mandiri. Minggu kemarin di tempatku sudah pada cair 900.000, mungkin yang kesera kali ya. Tapi yang cair cuma sebagian, yang sebagian kosong termasuk punyaku. Yang saya tanyakan apakah pencairannya belum rata atau memang tidak dapat bantuan kesera, sedangkan bantuan beras bulog dapat hari ini dibagikan. Nah, ini ada yang tanya, katanya dia itu ya, di tempatnya dia itu banyak yang sudah cair 900 ribunya ya. Nah, tapi dia itu sampai sekarang itu masih kosong. Tetapi untuk sekarang, untuk hari ini dia itu mendapatkan bantuan beras ya. Nah, jadi ini bisa disimpulin kalau bantuannya itu masih belum rata ya. Jadi harap bersabar karena di daerah saya sendiri itu juga banyak untuk BLT keserannya yang sudah cair dan banyak banyak pula yang masih belum cair. Jadi harap ditunggu saja karena ini bansosnya masih belum rata. Sekedar informasi saja ya. Penyebab bansos belum cair atau tidak cair atau di-exclude itu juga bisa disebabkan karena masalah data ya. Terus status kelayakan sama kendala teknis. Kalau tidak ada kendala teknis ya berarti pencairannya itu sedikit lebih cepat, tetapi kalau ada kendala ya ada kemungkinan sedikit lebih lambat pencairannya ya, jadi harap bersabar. Nah, terus masalah data seperti data tidak sinkron, tidak mutakhir, atau kesalahan input data dari petugas, atau tidak terdaftar di data penerima bansos itu juga bisa menyebabkan KPM tidak mendapatkan bansos. Contohnya,
kalau ada KPM yang datanya tidak sinkron, data tidak sinkron itu tidak sama ya. Jadi data yang kalian punya sekarang dengan data yang ada di ke pusat data penerima bansos itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Karena dianggap itu apa ya? Ya dianggap itu invalid kayak gitu kan ya. Tidak sama kayak gitu kan ya. Jadi sesegera mungkin untuk para KPM yang sekarang belum sinkron datanya karena sekarang kan ada pembaruan data, itu sesegera mungkin untuk lapor ke pendamping kalian masing-masing atau kalau tidak ya langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat supaya sama petugas yang ada di sana itu bisa diurusin kayak gitu kan ya. Apakah ini sudah sinkron atau belum kayak gitu kan ya. Jadi sesegera mungkin untuk disinkronkan dulu. Dan buat para KPM yang datanya itu tidak mutakhir ya, atau bisa dibilang ya ada perubahan data secara mendadak. Contohnya kalau ada orang yang tiba-tiba di KK-nya itu ada yang meninggal dunia, atau pindah tempat, atau ganti status kayak gitu kan ya. Seperti menikah kayak gitu kan ya, itu sebagai contoh saja kayak gitu kan ya. Itu sesegera mungkin untuk dimutakhirkan. Karena kalau tidak dimutakhirkan itu bisa dibilang ya datanya tidak sah kayak gitu kan ya. Terus penyebab selanjutnya, kenapa bansosnya sampai sekarang itu belum cair, itu juga bisa disebabkan karena petugas yang di daerah kalian itu salah input data. Yaitu karena mungkin kelalaian ya. Karena yang namanya petugas juga manusia ya kan, mereka juga capek ngurusin KPM. Terus pas input data itu salah kayak gitu kan ya, itu juga bisa menyebabkan para KPM itu tidak mendapatkan bansos. Jadi coba kalian tanya ke petugas atau pendamping kalian, apakah data yang diinput itu sudah benar atau enggak kayak gitu kan ya. Kalau memang kalian itu tidak merasa data yang kalian buat ngajuin bansos itu tidak salah ya kan, karena mungkin sudah sinkron, sudah mutakhir kayak gitu. Nah, coba kalian tanyakan lagi ke petugas karena sekarang itu ada pembaruan data supaya data yang kalian input itu tidak salah ya. Jadi kalau data yang kalian input salah ya, itu otomatis ya kalian tidak mendapatkan bansos kayak gitu kan ya. Karena data yang salah itu dianggap tidak valid kayak gitu loh ya. Terus selanjutnya, ini baru 1 jam yang lalu ya, PPNT Kesra BNI untuk Jakarta Barat apakah sudah ada yang terisi kartu 2024 ya. Ini ada yang tanya apakah untuk PPNT sama Kesranya, khususnya itu untuk Bank BNI, daerah Jakarta Barat apakah sudah terisi kayak gitu kan ya. Ya jawabannya sebenarnya sudah ada yang terisi dan ada banyak pula yang belum terisi. Karena ini masih belum rata ya, masih belum rata. Dan di daerah saya saja itu yang terisi itu kebanyakan untuk KKS yang baru itu di tahap yang ketiga ya. Untuk tahap yang keempatnya itu masih menyusul ya karena bertahap ya kan. Dan untuk KKS yang lama alhamdulillah untuk sekarang itu untuk tahap 4-nya sudah banyak yang cair kayak gitu kan ya. Walaupun sejatinya untuk tahap 4-nya itu juga dibarengkan ya, untuk KKS yang lama sama KKS yang baru. Jadi buat yang belum dapat ya, belum dapat BPNT atau BLT Keseranya, itu harap bersabar karena bansosnya ini masih belum rata dan masih bertahap ya. Silakan kalian cek secara berkala karena ini batasnya sampai Desember nanti ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, ini cukup unik ya. Ini baru 15 jam yang lalu. Mau tanya Kak, kalau penerimaan bansos baru meninggal terus dapat bantuan beras yang di kelurahan, itu apa boleh diambil sama anaknya atau gimana? Ya kalau memang sudah dapat beras kayak gitu kan ya, dan ada undangannya kayak gitu kan ya, ya silakan datang saja ke ini apa ke kelurahan ya, bawa KTP sama KK sama undangan ya. Itu sudah pasti bisa dapat lah ya. Ini kan statusnya sebagai penerima itu jelas, walaupun sudah meninggal dunia itu kalau masih dapat beras ya diambil saja kayak gitu, nggak ada masalah ya. Karena kemarin juga ada pendamping yang menyarankan kalau memang keluarga yang ditinggal atau ada yang meninggal di keluarga tersebut, tetapi dalam keluarga tersebut itu masih tergolong keluarga miskin, itu untuk ini apa jangan dilaporkan dulu ya, karena kasihan ya. Ya siapa tahu bansosnya masih bisa cair kayak gitu kan ya. Sama si pendamping sih disuruh seperti itu. Jadi kalau memang ada undangan dari desa dan undangannya itu resmi ya sebagai penerima beras ya, bansos beras, itu nggak apa-apa ya, diwakilkan nggak apa-apa. Yang penting itu bawa KK, KTP sama ini apa undangannya kayak gitu kan ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.